Di tahun 2015, gempa berkekuatan 7,4 magnitudo pada kedalaman 18,5 km telah mengguncang bagian barat Nepal. Gempa dahsyat ini menewaskan lebih dari 7.000 orang dan mengakibatkan 22.000 orang luka parah. Mau bikin video aku buat kasih contoh anak-anak itu. Jepang. Pada tahun 2011, gempa berkekuatan 9 magnitudo mengguncang kawasan Tohoku di Jepang. Dan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 10 meter yang berujung pada kerusakan sangat parah serta ribuan nyawa melayang. Alaska. Gempa berkekuatan 8 magnitudo yang berlangsung selama 4 menit ini mengguncang Alaska. Korban luka berat mencapai 1.214 orang dan korban hilang 1 orang. Berpusat sekitar 120 km timur Anchorage, gempa ini menewaskan 130 orang. Chile. Pada September tahun 2015 lalu, Chile dilanda gempa berkekuatan 8,3 magnitudo sekitar 10-30 detik. Dampak dari gempa ini menewaskan 5 orang dan 34 orang luka-luka. California. Gempa bumi California pada tahun 2019 ini terjadi di dekat lembah Searles dan Taman Nasional Death Valley dengan kekuatan 7,1 magnitudo. Kerusakan yang ditimbulkan relatif minor, meskipun dilaporkan terjadinya beberapa kebakaran di Red Crest, di dekat epicentrum gempa. Venezuela. Gempa 7,3 magnitudo yang mengguncang Venezuela pada hari Selasa, 21 Agustus 2018, dirasakan hingga ke Kolombia bahkan Trinidad. Beruntung tidak ada korban jiwa di bencana tersebut. Indonesia. Gempa berkekuatan 7,6 magnitudo mengguncang Sumatera Barat dan daerah sekitarnya di tahun 2009. Peristiwa itu disebut-sebut sebagai salah satu bencana alam dengan dampak yang cukup parah dalam sejarah Indonesia. Lebih dari 1.000 orang tewas akibat gempa ini yang tersebar di 3 kota dan 4 kabupaten di Sumatera Barat. Haiti. Gempa bumi mengguncang Haiti pada 12 Januari 2010 ini berkekuatan 7,1 magnitudo, menyebabkan kematian lebih dari 200.000 jiwa, sementara 1,5 korban gempa yang selamat kehilangan tempat bernaung. Tsunami adalah gelombang laut besar dan kuat yang bertambah saat mencapai pantai.
Tsunami dapat menyebabkan kerusakan besar karena bisa membanjiri kota dan menghancurkan rumah-rumah. Mereka yang pernah mengalaminya langsung bahkan mengatakan bahwa tsunami datang tidak bersuara sewajarnya ombak, tapi seperti gemuruh besar dengan berbagai suara mengerikan lainnya. Karena memang isinya tidak murni air, tsunami yang telah mencapai daratan sudah membawa berbagai macam benda serta tercampur tanah, pasir, lumpur, bebatuan, dan segala sesuatu yang diterjangnya. Sehingga menerjangnya tidak sama dengan menerjang derasnya air sungai biasa atau ombak di laut. Hampir setiap negara sebenarnya telah mengalami tsunami baik skala besar maupun skala kecil. Ada yang menghancurkan kota ataupun membelah kepulauan. Gunung meletus merupakan salah satu bencana yang paling ditakuti. Pasalnya, Indonesia sendiri memiliki banyak gunung berapi besar yang masih aktif. Sebuah letusan gunung bisa berdampak mengerikan, seperti memicu gempa vulkanik yang disusul tsunami, bahkan lahar dan abu panasnya bisa menghanguskan apapun yang berada di jalurnya, termasuk makhluk hidup. Gunung yang terletak di Jawa Tengah ini terus mengalami serangkaian erupsi sejak abad ke-16. Pada 26 Oktober 2010, Gunung Merapi meletus dan menyebabkan 353 orang tewas. Mbah Marijan selaku juru kunci pun turut meninggal dunia pada kejadian ini, bahkan sampai dibuatkan sebuah museum Gunung Merapi di Yogyakarta yang berisi perabotan rusak dan juga berdebu akibat letusan gunung ini. Mobil banyak yang standby dan motor banyak yang hanyut. Seluas 5 hektar dengan kedalaman 30 meter ini terjadi akibat tanah bergerak yang menggerus tanah sejak beberapa tahun lalu. Warga berharap pemerintah pusat dapat melakukan kajian di wilayah mereka sehingga kejadian longsor dan tanah bergerak dapat diantisipasi. Terputusnya akses jalan membuat pemerintah Desa Kalongan melakukan penutupan jalan secara permanen dan mengalihkan arus lalu lintas dari Ungaran menuju Meranggen. Kebakaran hutan di Perancis meluas dan membuat semakin banyak warga yang harus dievakuasi dari rumah mereka. Pada Senin 18 Juli 2022, ribuan orang harus dievakuasi di barat daya Perancis saat kebakaran hutan terus berkobar di wilayah tersebut. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran dilaporkan tidak dapat mengendalikan kobaran api di dekat Dun de Pilat, bukit pasir tertinggi di Eropa. Pasalnya, kondisi angin yang berubah dengan cepat meningkatkan risiko penyebaran api ke daerah pemukiman lainnya. Juru bicara pemadam kebakaran, Arnaud Mendes, mengatakan terdapat 8.000 orang yang dievakuasi pada Senin 18 Juli 2022. Kobaran api kali ini merupakan salah satu dari 2 kebakaran hutan besar yang berkobar sejak awal pekan lalu di wilayah Gironde. Kebakaran hutan ini dipicu oleh gelombang panas ekstrim di Eropa.
Kekeringan adalah salah satu bencana yang bisa terjadi secara alamiah maupun karena aktivitas manusia. Dikutip dari laman Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Nusa Tenggara Barat pada Selasa 20 Agustus 2022, kekeringan yang terjadi secara alamiah dibedakan menjadi 4, yaitu kekeringan meteorologis disebabkan karena tingkat curah hujan suatu daerah di bawah normal. Kekeringan hidrologis diakibatkan ketika pasokan air tanah dan air permukaan berkurang. Kekeringan argonomis berkaitan dengan berkurangnya kandungan air di dalam tanah sehingga pertumbuhan tanaman dapat terganggu. Kekeringan sosial ekonomi adalah suatu kondisi kekurangan pasokan komoditi ekonomi dari kebutuhan normal akibat kekeringan meteorologi, hidrologi, dan pertanian. Sedangkan kekeringan antropogenik merupakan kondisi yang disebabkan karena aktivitas manusia, baik pada pola penggunaan air berlebihan maupun kerusakan kawasan tangkapan air. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan, kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang bahkan tidak ada. Penyebab kekeringan lainnya ialah konsumsi air berlebihan dan tidak diimbangi dengan sumber air. Artinya bencana alam kekeringan dapat terjadi saat konsumsi air sudah melampaui batasnya, namun sumber air hanya mengeluarkan air dengan jumlah yang sama atau terbatas. Vegetasi pun dapat menjadi penyebab dari bencana kekeringan. Di wilayah yang masih memiliki vegetasi lebat, pasti memiliki cadangan air lebih banyak jika dibandingkan wilayah yang tidak memiliki vegetasi atau lahan gundul. Ketika musim kemarau datang, maka wilayah yang memiliki sedikit pohon akan memiliki cadangan yang sedikit pula, karena pohon-pohon tersebut sudah tergantikan bangunan khususnya di daerah perkotaan. Kekeringan juga dapat terjadi karena masyarakat suatu daerah belum bisa mengelola sumber daya air yang ada secara baik, serta prasarana sumber daya air yang kurang. Begitu pula ketika sumber air tersebut dimanfaatkan terlalu berlebihan hingga airnya habis, maka pemanfaatan sumber daya air tidak dapat berkelanjutan. Ada pula faktor iklim yang berpengaruh kekeringan di antara gangguan keseimbangan hidrologi. Keseimbangan hidrologi adalah keseimbangan pergerakan, distribusi, kualitas, serta siklus air. Keadaan akan semakin parah ketika sumber air yang ada di suatu wilayah jumlahnya sedikit dan jaraknya yang jauh. Kemudian epidemi, yaitu suatu keadaan di mana suatu penyakit di daerah tertentu frekuensinya meningkat dalam waktu singkat. Perbedaannya, kalau wabah tadi kan hanya di satu wilayah, sedangkan kalau epidemi ini menyerang banyak wilayah, jadi bisa dibilang udah skala nasional. Contohnya, Ebola di Afrika Barat dan Zika di negara-negara Amerika Selatan. Kriterianya sama ya, bisa dari tidak ada kasus kematian menjadi ada kasus kematian, atau jumlah kejadiannya meningkat 2 kali lipat. Jadi ingat perbedaannya hanya di wilayahnya yang lebih banyak daripada KLB. Nah yang terakhir adalah pandemi, yang sekarang sedang kita alami ini. Pandemi adalah epidemi yang sudah menyebar ke beberapa negara dan benua dengan jumlah penyebaran yang masif. Jadi kalau tadi epidemi penyebarannya nasional, kalau pandemi itu sudah menyeberang, jadi lintas negara atau lintas batas negara alias internasional, seperti itu. Cukup menggemparkan di dunia peternakan, khususnya ternak ruminansia ya, baik itu ruminansia besar ataupun ruminansia kecil. Informasi ini bisa kita lihat di media sosial ataupun di televisi bahwa ada 2 provinsi yang saat ini sudah dinyatakan terkena kembali penyakit mulut dan kuku. Kenapa saya bilang terkena kembali? Karena Indonesia itu sebenarnya sudah bebas ya, sudah sangat lama, sekitar tahun 1980 sampai 86 dan sudah dinyatakan bebas oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia. Nah, sekarang tiba-tiba ada lagi, maka ini menjadi sesuatu yang saya kira perlu kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Kenapa seperti itu? Karena dampak dari penyakit mulut dan kuku ini ya, ini sangat besar, terutama dari aspek ekonomi ya. Kalau kita lihat dari perhitungan para peneliti, ini kalau di daerah yang endemik itu bisa sampai 6,5 sampai 21 miliar dolar ya kerugiannya secara ekonomi. Tapi kalau di daerah yang seperti Indonesia yang sempat bebas kemudian sekarang mulai outbreak lagi, itu bisa sampai sekitar 6,5 miliar dolar. Nah, kalau kita hitung secara rupiah
kerugian ekonomi dari penyakit dan mulut dan kuku ini bisa sampai 9,9 triliun ya kerugian ekonominya itu. Maka ini menjadi penting harus kita sikapi dengan baik gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri informasi terbaru ada di Provinsi Jawa Timur sama di Provinsi Aceh. Ya, di Jawa Timur kemarin ada 4 kabupaten kota ya di 22 kecamatan yang sudah ditemukan adanya gejala dari penyakit mulut dan kuku ini. Dan ini sebenarnya sudah bisa kita nyatakan positif karena hasil pengujian yang dilakukan oleh Puspetma atau Pusat Veterinaria Farma itu menyatakan bahwa memang dari sampel yang diambil dari hewan sapi yang mati juga yang menunjukkan gejala diambil dari eksudatnya sudah menunjukkan positif penyakit mulut dan kuku. Saat ini kebakaran masih terjadi di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta di dekat dengan area stasiun MRT yang ada tepatnya di depan M Block Space Jakarta. Warga Jalan Deli Serdang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dikejutkan adanya kobaran api yang membakar tempat tinggalnya Selasa petang. Bangunan semi permanen serta banyaknya material kayu membuat api cepat merambat ke bangunan lainnya. Berbekal alat seadanya, warga berupaya memadamkan api serta menyelamatkan harta bendanya dari kobaran api. Akses jalan yang sempit dan sumber air yang terbatas menyulitkan petugas pemadam kebakaran menuju lokasi untuk menjinakkan api. Kami luncurkan dengan SOP. Fase 1, 5 menit pertama, kami perjalanan. Teknologi yang terkait dengan kesalahan desain dan prosedur pengoperasian sehingga menimbulkan kecelakaan atau bencana adalah kejadian lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada awalnya pengemburan tersebut tak mengalami hambatan yang berarti sampai kedalaman sekitar 2.700 meter. Pada saat mencapai kedalaman ini baru timbul masalah, yaitu hilangnya sirkulasi lumpur yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006. Keesokan harinya, pipa dicabut dari tempat pengemburan sehingga terjadi well kick. Hal ini yang memicu semburan lumpur dan air ke atas permukaan. Dari 13 jenis bencana di Indonesia, bencana gagal teknologi sampai saat ini masih perlu kita lakukan pembahasan yang lebih mendalam karena spektrum dari bencana gagal teknologi cukup besar. Kecelakaan transportasi, kebakaran industri, kebakaran permukiman, bendungan jebol terkait dengan reaktor nuklir, dan sebagainya. Ini merupakan jenis-jenis bencana gagal teknologi yang sampai saat ini masih kita perdalam bersama dengan kementerian lembaga. Satu hal oleh karena itu BNPB akan mencoba menginisiasi membuat mengenai nomenklatur, struktur dari bencana gagal teknologi.